Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Wisna. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari materi teks deskripsi. Bagian elemen menulis yang terdiri dari menyunting dan menyajikan teks deskripsi sederhana. Jadi, sesuai dengan elemen menulis, tujuan dari pembelajaran materi diharapkan 1. Peserta didik mampu menyunting penggunaan awalan menasal, huruf kapital, kata depan, dan tanda koma. Kedua, peserta didik mampu menyajikan teks deskripsi sederhana. Nah, sebelum ke materi inti, mari kita mengingat kembali pembelajaran sebelumnya. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Pernahkah kalian mendengar atau membaca teks deskripsi? Tentu kalian pernah melihat acara jalan-jalan dari sebuah televisi yang menayangkan keindahan pariwisata Indonesia dengan pemaparan yang menarik. Atau pernahkah kalian membaca info perjalanan yang mendeskripsikan keindahan wisata Indonesia? Atau kalian menyajikan video tentang hewan maupun tanaman yang ada di Indonesia? Ya, itulah beberapa contoh teks deskripsi. Teks deskripsi dapat ditemukan di buku yang berisi informasi perjalanan, dalam film atau cerpen, majalah, dan program televisi tentang budaya Indonesia. Jadi, apa itu teks deskripsi dan apa saja struktur teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek secara rinci dan jelas serta melibatkan panca indera sehingga seolah-olah pembaca atau pendengar merasakan apa yang kalian deskripsikan. Nah, untuk struktur teks deskripsi terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama, identifikasi atau gambaran umum. Dalam identifikasi atau gambaran umum berisi identitas objek yang dideskripsikan. Yang kedua, deskripsi bagian berisi ciri-ciri objek secara terperinci dari warnanya, bentuknya, sifatnya, maupun yang lainnya sesuai objek yang kalian deskripsikan. Dan yang ketiga adalah simpulan atau kesan, berisi inti dari objek yang dideskripsikan. Materi yang pertama yaitu penulisan awalan menasal. Ada 3 ketentuan atau syarat penulisan awalan menasal, yakni penulisan awalan menasal yang dirangkai dengan kata yang berawalan dengan huruf K, T, S, dan P. Yang pertama, fonem K, T, S, P luluh atau hilang jika kata dasar yang diawali dengan huruf K, T, S, P dan huruf keduanya adalah huruf vokal. Misalnya, awalan menasal ditambah kata pengaruh itu menjadi memengaruhi. Kemudian awalan menasal ditambah kata konsumsi berarti menjadi mengonsumsi. Yang selanjutnya, awalan menasal apabila ditambah kata dasar tulis berarti menjadi menulis. Nah, yang kedua, fonem KTSP tidak luluh jika kata dasar yang diawali dengan KTSP dan huruf keduanya adalah huruf konsonan. Misalnya, menasal ditambah kata klarifikasi, berarti menjadi mengklarifikasi.
Nah, selanjutnya, menasal apabila ditambahkan kata produksi berarti menjadi memproduksi. Nah, yang ketiga, penulisan fonem KTSP tidak lulu jika setelah awalan menasal diikuti dengan kata berimbuhan yang berawalan dengan huruf K, T, S, dan P. Misalnya, kata memperkuat dan memperhatikan. Materi selanjutnya adalah penggunaan huruf kapital. Huruf kapital itu apa sih? Dan digunakan ketika kondisi seperti apa? Nah, pertama, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Misalnya, Ardi menikmati kopi Gayo. Nah, Ardi berarti di situ huruf A-nya itu menggunakan huruf kapital. Kemudian yang kedua, Papandayan adalah salah satu gunung api aktif jenis strato dengan ketinggian 2662 mdpl. Nah, berarti huruf P pada kata Papandayan itu harus menggunakan huruf kapital. Kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya, Jakarta, Jalan Dago, Kabupaten Garut, Sungai Musi, dan Gunung Papandayan. Nah, apabila misalkan ibu terjatuh di sungai, nah berarti kata sungainya itu termasuk geografi atau bukan? Nah, di situ berarti kata sungainya itu bukan termasuk geografi karena tidak ada nama tempatnya. Jadi, kata sungai itu tetap ditulis huruf kecil. Nah, apabila kata sungainya itu diikuti dengan nama sungainya, otomatis nanti kata sungainya pun harus menggunakan huruf kapital. Misalkan, ibu terjatuh di sungai Musi. Nah, itu I-nya kapital, S-nya kapital, M-nya juga harus kapital. Seperti itu. Berikutnya adalah kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari berfungsi sebagai kata depan jika diikuti dengan kata keterangan tempat, arah, atau posisi ataupun letak. Sebagai kata depan ditulis terpisah dengan kata keterangan yang mengikutinya. Misalnya, di mana toko kopi Jawa? Nah, kata di itu harus dipisahkan dengan kata mana karena itu menunjukkan tempat. Yang kedua, dia ikut berlibur ke Yogyakarta. Nah, itu juga huruf ke-nya itu harus dipisahkan dengan kata Yogyakarta. Yang ketiga, ia berasal dari kota Garut. Nah, itu untuk penggunaan darinya itu harus dipisah karena kota Garut menunjukkan tempat. Tanda koma. Tanda koma biasanya digunakan sebagai 1. Unsur suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, ia membeli kopi, kain, dan tas sebagai oleh-oleh untuk para sahabatnya. Nah, ketika rincian tersebut lebih dari 2, maka sebelum kata dan wajib menggunakan tanda baca koma. Berbeda dengan hanya 2 rincian, misalkan ibu membeli ayam dan telur. Nah, berarti itu tidak usah menggunakan tanda baca koma. Yang kedua, sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, sementara, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara itu wajib menggunakan tanda baca koma. Misalnya, Lili mengambil foto, koma, sementara Fajar memilih menikmati secangkir kopi. Contoh lainnya, ibu mencuci, koma, sedangkan ayah membaca koran. Yang ketiga, untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau lulus ujian, ayah akan mengajak saya ke Pulau Bali. Nah, kalimat itu kan bisa dibalik ya. Jadi, ayah akan mengajak saya ke Pulau Bali kalau lulus ujian. Berarti, ketika anaknya itu ada di depan, itu wajib menggunakan
tanda baca koma. Jadi intinya ada di belakang. Contoh lainnya, ketika adik tidur, koma. Saya bermain, misalkan seperti itu. Nah, berarti saya bermain ketika adik tidur. Nah, kalimat itu bisa untuk dibolak-balik karena ada anak kalimat diikuti induk kalimat, kemudian ada juga induk kalimat nanti diikuti anak kalimat. Tapi kalau seandainya anaknya di depan, itu wajib menggunakan tanda baca koma. Tanda koma juga digunakan 4 di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, Gunung Papandayan telah meletus beberapa kali. Meskipun demikian, kawah hasil letusan dan hutan mati menjadi daya tarik wisata ini. Kelima, tanda koma digunakan sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, hai. Tanda koma juga dipakai sebelum dan atau sesudah kata sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Misalnya, wah, indah sekali pemandangan di Pantan Terong. Kamu setuju kan, nak? Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah menyajikan teks deskripsi. Langkah-langkah menyajikan teks deskripsi ada 7, yaitu 1. Memilih tema atau topik. Pilihlah tema atau topik menarik yang akan kalian deskripsikan. 2. Melakukan pengamatan terhadap objek tema yang dipilih. Lakukanlah pengamatan secara langsung terhadap tema yang kalian pilih. Misalnya, kalian pilih tema hewan peliharaan, amatilah hewan tersebut dengan teliti. 3. Mengumpulkan data berupa gambar, angka, atau grafik sebagai ilustrasi. Cari dan catatlah data-data yang mendukung untuk dideskripsikan. Misalnya, sambil kalian mengamati hewan peliharaan, catat pula lah ciri-ciri fisik atau sifatnya. 4. Menetapkan pola pengembangan paragraf yang diinginkan. Tentukanlah pola paragraf yang akan kalian kembangkan, misalnya pola umum ke khusus ataupun sebaliknya. 5. Menyusun kerangka paragraf berupa gagasan pokok dan gagasan penjelas. Buatlah beberapa kalimat inti untuk dikembangkan menjadi teks deskripsi utuh. Misalnya, dari pengenalan objek seperti nama, kemudian deskripsi bagian berupa ciri-ciri fisik dan simpulan. 6. Mengembangkan kerangka menjadi paragraf yang utuh menggunakan kalimat yang padu dan logis. Setelah kalian menyusun kerangka, kembangkanlah kerangka tersebut menjadi paragraf deskripsi yang padu dan logis. 7. Menyunting teks atau paragraf deskripsi. Tahap terakhir, suntinglah teks yang sudah utuh agar menjadi sempurna dari segi penulisannya. Misalnya, dari kesalahan tik atau typo, penggunaan kata baku dan tidak baku, penggunaan huruf kapital, dan tanda bacanya. Selanjutnya, silakan kalian lakukan pembelajaran secara asinkronus di Simpai 7.
Sekian untuk pertemuan kali ini. Kita bertemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.